bahas lebih lanjut, kakak mau tanya dulu nih ke kalian semua. Kira-kira di sini ada yang bisa berenang? Gaya apa yang kalian bisa? Apakah sama seperti kedua anak di gambar ini? Tenang, gak harus sama kok, karena olahraga renang memiliki banyak sekali gaya, seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan olahraga renang, khususnya yaitu sejarah renang di dunia maupun di Indonesia. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air dengan mengandalkan kecepatan tangan dan juga kaki. Inilah mengapa renang disebut sebagai olahraga akuatik. Biasanya renang hanya digunakan sebagai sarana latihan atau bahkan hanya sebagai sarana rekreasi. Namun di era sekarang renang sudah mulai dikompetisikan baik di dunia maupun di Indonesia. Dan beberapa gaya yang diperlombakan yaitu gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan yang terakhir gaya punggung. Olahraga renang memiliki banyak sekali peminat, mulai dari yang berusia anak-anak hingga dewasa. Olahraga renang juga memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu melatih pernafasan, memacu aliran darah dari jantung ke paru-paru, dan memperlancar pembuluh darah. Sejarah renang sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu sebelum pencatatan sejarah, di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, salah satu bukti tertua yang menjelaskan tentang olahraga renang ini yaitu ditemukannya lukisan tentang seorang perenang yang ditemukan di dinding goa pada zaman batu. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Kapten Matthew Webb pada tahun 1875. Beliau merupakan orang pertama yang tercatat berenang di Selat Inggris tanpa menggunakan alat bantuan dan dilakukan selama 22 jam. Beliau lahir pada tanggal 19 Januari 1848 di Dowley Telford, Britania Raya, dan beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1883 di Niagara River dan dimakamkan di Selat Inggris. Mengenai perlombaan, renang pertama kali dilombakan di Eropa pada tahun 1800 dan pada saat itu peserta masih menggunakan gaya dada. Nah, renang pertama kali ditampilkan secara komersil di Olimpiade Modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Nah, pada Olimpiade tersebut hanya memperlombakan 4 nomor dari 6 nomor, di antaranya yaitu 100 meter, 500 meter, 600 meter, nomor bebas, dan yang terakhir 100 meter bagi seorang pelaut. Pada Olimpiade Paris tahun 1990, gaya punggung dijadikan nomor baru pada perlombaan Olimpiade tersebut. Pada awalnya gaya renang hanya menggunakan gaya dada saja. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1902, Richard Cavill memperkenalkan gaya baru yaitu gaya bebas pada sebuah kompetisi. Renang terus berkembang dan memperkenalkan gaya-gaya baru seperti gaya bebas 100 meter dan gaya estafet 4 kali 100 meter. Sejarah renang di Indonesia. Renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya perkumpulan renang yang bernama Perserikatan Berenang Bandung atau Bandung Zwemmen pada tahun 1917. Organisasi ini memprakarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, Perserikatan Berenang Jawa Barat atau West Java Zwemmen dan Perserikatan Berenang Jawa Timur atau Oost Java Zwemmen pada tahun 1927. Kolam renang pertama di Indonesia adalah di Ciamplas, yang terletak di sisi Jalan Kecil Ciamplasan atau Jalan Taman Hewan, yang menghubungkan Lembangweg atau Jalan Ciamplas dan Geselweg atau Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Kemudian di tingkat nasional,
Puri Sudarmo mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada tanggal 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya, serta para atletnya. PRSI berperan dalam pembinaan dan pelatihan atlet baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas sebuah kompetisi. Federasi Renang Internasional atau disingkat sebagai FINA adalah induk Organisasi Internasional Olahraga Renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. FINA berdiri pada tanggal 19 Juli 1908 di Hotel Manchester, London, bertepatan dengan berakhirnya Olimpiade London pada tahun 1908, dan pendirinya adalah induk organisasi renang dari Belgia, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Hongaria, dan Swedia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari renang bagi tubuh kita. Banyak sekali manfaat renang bagi tubuh kita loh teman-teman, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat otot jantung dan paru-paru, serta menyehatkan sistem pernafasan. Yang kedua, menurunkan tekanan darah dan mengendalikan kadar gula darah. Yang ketiga, membakar kalori dalam tubuh. Yang keempat, berenang sangat baik untuk orang yang cedera otot dan ligamen. Renang dapat membantu teman-teman untuk menambah tinggi badan.